wa ma tasyaun. Kalian tidak menginginkan sesuatu itu terjadi, dan Allah juga tidak menginginkan sesuatu yang terjadi, kecuali yang terjadi maunya siapa? Saya tanya. Maunya Allah. Bayangkan saudara sekalian, jamaah saya Haji Rusmin dengan istrinya bangun Cokolisius. Anda tahu apa pekerjaan istrinya? Dokter gigi. Berapa tahun dia pelajari? 4 tahun. Itu baru sarjana kedokteran gigi. Dia ambil lagi 2 tahun dokter gigi. Apa dia dapat rezekinya sekarang? Bikin kue yang bikin sakit gigi. Ini rezeki, Pak. Iya. Cocok tahu. Lucu memang, lucu, tapi itulah rezeki Bapak Ibu sekalian. Inilah yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Itu tadi yang saya sebutkan. Ada ikan di udara, rezekinya di lautan. Pernah lihat ikan makan, pernah lihat burung makan ikan? Ada ikan di udara, ada burung di udara makan ikan di lautan. Pernah lihat tak? Saya sering, karena di Sudan ada sungai Nil, Pak. Iya. Dan di Sudan itu ada pertemuan 2 Nil. Kalau saya main ke Nil, ya, ini ada teman saya Mahmud dari Sudan, ya. Mahmud, ya. Ra'ayna fi Nil, ha? Ra'ayna fi Nil ta'ira tamshi ila al-bahr, ila Nil, thumma ta'kul as-samak. Sahih? Ayo. Iya, ini Pak yang pakai topi ini, sembunyi-sembunyi, memang orang pemalu. Iya. Iya. Yang orang Sudan asli, Pak, saya kasih nikah dengan akhwat Makassar. Iya. Maka kalau ada jomblo bilang tidak ada itu akhwat mau sama saya, kau belum cari. Karena orang Sudan saja banyak akhwat mau. Dan selalu mindset Anda nanti mapan, nanti mampu, tidak menikah kau sampai hari kiamat. Percaya saya. Iya. Karena tiap hari itu namanya wampa naik, dek. Karena kalau dia tiap tahun turun namanya panaung. Cocok? Cocok? Jadi siapa yang menunda-nunda nikahnya, tunggu semakin mahal panaiknya. Itulah kenapa saya putuskan semester 5 menikah. Boy, debat panjang sama saya punya bapak itu, Pak. Satu orang hadis, satu orang mesin. Berkelahi, Pak, antara ideologi anak hadis dengan ideologi anak mesin. Iya. Bapak saya kan dari mesin, otak kirinya kencang sekali. Iya. Saya orang hadis, otak kanan saya kencang sekali, Pak. Kau kasih makan apa? Nah, ada bapakku ini, kalau ada bapakku bisa Anda tanya. Iya. Kau kasih makan, di Malaysia bapak saya datangi, saya konferensi ke Malaysia. Weh, bangga tongkap, Pak, saya jenguk bapakku. Iya. Bapakku saya tidak pernah jenguk saya di Sudan. Saya jenguk bapakku di Malaysia S3. Bapak mahasiswa S3, saya mahasiswa S1. Iya. Saya diutus oleh PPI Sudan, Persatuan Pelajar Indonesia Sudan, ke Malaysia. Di Kuala Lumpur acara saya, bapak saya kuliah di Johor. Saya datangi ke kosnya sekaligus kenapa? Karena kenapa saya datangi bapak saya? Selain saya mau birrul waliden, saya juga minta izin menikah, Pak. Pertanyaannya bapak saya langsung to the point. Kau kasih makan apa anaknya? Orang, nak. Saya juga to the point. Nasi, ayah. Kan begitu. Iya. Kau kasih mau makan apa anaknya orang? Masih semester 5. Bertanya lagi. Ayah, semester 3 itu waktu. Bertanya lagi, ayah. Bagaimana kuliahmu? Di mana pekerjaanmu? Saya bilang, Allah, ayah, burung di lautan. Tidak pernah dia tahu mau burung di udara. Tidak pernah dia tahu mau makan apa besok. Kata Rasulullah, boyku ceramai bapakku, tapi tidak apa-apa. Ya. Saya bilang, Rasulullah mengatakan, ayah, lau tawakkaltum ala Allah. Kalau kalian bertawakal pada Allah, la razaqakum, maka Allah akan memberikan kalian rezeki. Kama razaqat tayr, sebagaimana Allah berikan rezeki burung. Yaddu khimasan wa yarji'u bitanan. Saya bilang, ayah, kata Rasulullah, itu burung pergi pagi hari, tidak tahu mau kemana terbang, perutnya kosong, pulang sore hari, datang ke sangkarnya, perutnya kenyang, bawa makan untuk keluarganya. Saya bilang, itu burung, ayah, tidak ada di Quran nah hafal, tidak ada di hadis dia pelajari. Saya, ayah, alhamdulillah hafal Quran kah? Alhamdulillah hadisku hafal. Masa mau Allah kasih kelaparan saya? Mengangguk-ngangguk kepalanya, tapi tidak dapat, Pak, izin, Pak. Iya. Nah, bilang, jangan dulu, nak. Iya, bapak juga masih kuliah, tidak bisa kak bantu kau apa-apa kalau kau paksa saya sekarang menikah. Semester 5 saya pulang lagi. Saya bawakan ijazah Quran saya. Lalu kemudian saya fotokan ayah saya. Ayah, kalau tidak dikasih mak menikah ini tahun, saya bilang saya tidak akan kembali nih ke Sudan. Dia bilang, kenapa masih semester 5? Saya bilang, ini mi ijazah Quran ayah lebih tinggi derajatnya daripada ijazah S1 di kampus internasional. Ya, karena saya kuliahnya International University of Africa. 82 negara, bukan kaleng-kaleng ijazahku, teman-teman. Iya. Pakai mendaftar di mana-mana. Saya waktu lulus S2 langsung kak ditawari berapa pekerjaan. Jadi DPS, Dewan Pengawas Syariahnya bank ini, bank itu. Kemudian ditawari saya di Malaysia jadi dosen, ditawari jadi Brunei. Banyak tawaran waktu selesai S2.
Karena kampus kami memang terbatas sedikit, 82 negara sekolah di kampus kami dari berbagai macam negeri, Bapak Ibu sekalian. Itu pas saya pulang semester 5, saya bawakan ijazah Quran. Saya bilang, ayah, kalau saya tidak dikasih menikah, saya tidak mau lanjut kuliah. Dia bilang, kenapa? Karena saya sudah jadi fitnah. Iya. Ada beda zaman ki ayah. Saya ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Saya ada WhatsApp sekarang. Ayah dulu waktu itu dah ada kan begitu-begitu. Iya. Ditambah saya belajar agama. Ditambah saya tahu usia saya 22 tahun. Saya terlambat ke Sudan karena saya mengabdi di Gontor. Banyak saya kasihkan. Saya katakan ini ijazah Quran. Saya mau buktikan bahwa Quran bisa menjaga orang. Tidak semua ayat dipikir dengan logika, tapi cukup dijalani dengan keimanan. Berpikir bapakku. Iya. Iya. Saya bilang, sholat kak dulu nak. Saya bilang, oh iya baik. Ayah sholat baik. Besok dia bilang, iya menikah nih. Iya. Ada mi calonmu? Saya bilang tidak ada. Tapi saya sudah kasih masuk berkas ke Ustadz Qasim, Ustadz Harman, sudah kasih masuk berkas, Pak. Iya. Dan subhanallah dari berkas itu semua menuju ke satu orang. Ustadz Harman ada rekomendasi anaknya Ustadz Ikhwan. Ustadz Qasim anaknya Ustadz Ikhwan. Ih, kenapa sama? Saya datang, saya dites 2 jam. Nah, kala-kala ujian skripsi, Pak. Iya. Waktu saya mau menikah sama putri saya, panjang perjalanan itu. Inilah rezeki, Ikhwan, yang perlu diyakini bahwa tidak melulu yang kau pelajari itu yang kau dapat. Hati-hati Anda anak mesin, belajar mesin, lalu kemudian Anda menuhankan mesin Anda sampai-sampai Anda tidak sholat gara-gara mengerjai tugas mesin. Hati-hati Anda dosen mesin, dosen elektro, dosen apapun, sampai-sampai Anda menuhankan tugas padahal yang kasih rezeki bukan dosenmu, yang kasih rezeki bukan pekerjaanmu. Gara-gara ada perintah dari atasan, gara-gara ada tugas lalu kemudian panggilan azan lewat, mohon maaf Pak, yang kasih Anda rezeki, mohon maaf, bukan politeknik, bukan direktur, yang kasih rezeki Allah. Ini tentang keimanan. It's only about our belief. Ini cukup hanya tentang keimanan kita. Percaya enggak bahwa apa yang Anda pelajari belum tentu jadi rezeki Anda, dan apa yang Anda miliki, dan itu sering saya katakan sama orang-orang siapapun. Saya katakan subhanallah, di jalan Allah kita menemukan, di jalan Allah itu maksudnya di jalan dakwah ini, Pak. Saya menemukan banyak sekali orang kaya mengatakan, dulu Ustadz saya tidak punya uang untuk beli apa-apa, saya mampu makan apa-apa Ustadz. Sekarang saya sudah punya banyak uang untuk beli apa-apa, saya tidak mampu makan apa-apa. Diabetes nih Pak, hipertensi nih, asam urat, dan itu saya rasakan betul Bapak Ibu sekalian. Saya naik bisnis Garuda sama Ustadz Dasat. Saya ngobrol, Ustadz, menurut Ustadz Salim Afillah ada ceramahnya saya pernah dengar. Dia bilang dulu dia pernah satu pesawat di bisnis kelas juga seperti ini Ustadz, dan dia bersama orang kaya rayanya dari Jawa Tengah, Jogja lah lebih tepatnya mungkin ya. Kemudian setiap makanan yang datang, dan itu perjalanan jauh mungkin ya, banyak sekali makanan yang datang. Kata Ustadz Salim, ini Ustadz Salim Villa ya, penulis. Iya. Anda bisa cek itu riwayatnya, cari di YouTube. Saya juga cuma lewat di WhatsApp saya itu videonya. Tapi ini terjadi sama saya, dan saya cerita sama Ustadz Dasat. Dan ternyata Ustadz Dasat punya cerita yang lebih hebat. Saya katakan, Ustadz, menurut Ustadz Salim ada orang kaya rayanya, iya, yang kemudian duduk di sampingnya. Semua makanan yang ditawarkan tidak ada dia terima kecuali satu. Apa itu? Air minum, air putih Pak. Hanya itu yang dia terima. Jus lewat, semua lewat, daging-daging, roti, semuanya. Sampai Ustadz Salim akhirnya di akhir mengatakan, Bapak, kenapa dari tadi Bapak melihati saya makan? Dia bilang, anak muda, nikmati hidupmu, iya, dan jangan sampai seperti saya menyesalmu. Kata ini, Ustadz Salim penasaran, ada apa? Bapak ditawari ini tidak makan, ditawari. Dia katakan, saya ditawari kacang-kacang, ada asam urat saya ditawari daging-daging, ada hipertensi saya ditawari manis-manis, ada gula saya, bahkan kek-kek kecil dia tidak bisa makan, saudara sekalian. Yang dia bisa makan dan tidak mungkin dibuat di pesawat, ubi rebus. Tidak ada di kelas bisnis, saudara. Nasi merah tidak ada di kelas bisnis. Lalu dia katakan dengan statement yang sama dengan hampir semua jamaah yang saya temui dan juga Ustadz Dasat temui. Kita semua sepakat bahwa subhanallah, rezeki itu tidak hanya uang. Rezeki itu tidak hanya kesehatan. Ada yang sehat Pak, tidak ada uangnya. Ada yang banyak uangnya, tidak ada sehatnya.
Perhatikan, ada yang dosen, mohon maaf, tidak tenang hidupnya. Tapi mohon maaf, di saat yang sama banyak yang kontraktor tidak bisa tidur, tidak nyaman tidurnya. Semua Pak, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Maka rezeki terbanyak yang kemudian Allah berikan dan akan menjadi orang paling kaya seluruh dunia, kata Rasulullah, usykurullah takun agnan nas. Banyak bersyukur sama Allah, kau akan menjadi manusia paling kaya di muka bumi. Bukan nikmatnya yang kurang Pak, bukan nikmat Allah yang sedikit, tapi syukur kita yang tidak pernah cukup. Cukup aja enggak kita itu. Makanya Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Sedikit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu wahai manusia, yang mana lagi yang kau dustakan? Al-Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambah rezekiku pada kalian. Wala in kafartum, dan kalau kalian kufur nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Ikhwan, yang selalu menjadi problematika tentang rezeki, jangan tanyakan apa yang kau terima dari Allah, tapi tanyakan apa yang kau sudah syukuri atas pemberian Allah. Itu yang paling luar biasa yang akan membuat Anda qanaah. Syukur, syukur, syukur jadi sebuah sifat. Syukur itu perbuatan, sifatnya qanaah. Catat ini baik-baik. Sifat dari orang yang banyak syukur, dia menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Dia cukupkan dirinya dengan pemberian Tuhannya, lalu kemudian dia gunakan untuk kebaikan di jalan Tuhannya. Itulah qanaah. Qanaah itu hasil dari syukur, 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 syukur. Maka kemudian ditambah hadiah dengan perbuatan dan amal soleh, jadilah dia qanaah. Maka qanaah itu sifat, syukur itu amalan. Bayangkan ikhwan, kalau Anda cuma mengatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Orang yang mengatakan alhamdulillah saja, tamla'ul mizan, penuh timbangannya. Bagaimana orang yang berdoa seperti Sulaiman? Dan inilah yang kemudian akan menjadi rumus kita yang kedua. Kalau Anda mau menjadi orang yang kaya, kaya bahagia, kayak Sulaiman, yang bahkan matinya saja, ikhwan, meninggalnya saja ini Sulaiman, tidak ada yang tahu kecuali nanti illa dabbatal ard, kata Allah dalam Al-Quran, ta'kulu min sa'atah, sampai itu lebah-lebah, sampai itu rayap-rayap memakan semua tongkat-tongkatnya, lalu habis, baru jatuhlah Sulaiman. Sampai matinya saja dahsyat. Sulaiman yang kemudian dalam Al-Quran dikatakan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahad. Ya Allah, karuniakan kepadaku kerajaan yang tidak pernah kau berikan kepada siapapun. Makanya kemudian Sulaiman menjadi satu-satunya orang yang paling besar kerajaannya. Yang kedua, paling kuat tentaranya. Apa pernah ada raja, tentaranya jin, manusia, burung-burung, hewan-hewan? Tidak ada. Kata Allah dalam An-Naml, wa husyira li Sulaiman. Kami kumpulkan dari Sulaiman junuduh, tentara-tentaranya, minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dari jin, manusia, burung-burung, fahum yuzaun. Semuanya dikumpulkan oleh Allah. Semuanya siap tunduk di hadapan Allah. Bahkan ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, yang menjadi pembangun Masjidil Aqsa dan juga termasuk kerajaan-kerajaan Sulaiman waktu itu adalah para jin. Sampai jin pun tidak tahu dia meninggal, saudara. Itulah Sulaiman. Tahu apa amalannya? Yang subhanallah dikatakan dalam riwayat, ikhwan, Sulaiman itu diberikan kepadanya semua kebaikan dunia. Bayangkan, untuk urusan harta tidak ada yang kalah hebat hartanya. Untuk urusan kerajaan tidak ada yang kalah besar istananya. Bahkan dia bisa pindahkan lewat tentaranya jin, yang kemudian dalam surah An-Naml dikatakan, siapa yang bisa memindahkan kerajaannya Bilqis, berkata qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya kasih pindah itu kerajaan sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Dan kemudian qala allazi, berkata lagi satu jin, allazi indahu ilmun minal kitab, yang punya ilmu dari kitab, dia katakan ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum selesai matamu berkedip. Falamma, kata Allah, falamma ra'ahu mustaqirran 'indah
Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ternyata ketika jin itu mampu memindahkan dari Sabah. Sabah itu Yaman. Ini Palestina, teman-teman. Ini kalau dari Sabah ke Palestina, Palestina dari Sabah itu ke Palestina, dia lewati Sudan. Sudan tempat saya S1 sampai S3 itu saja jaraknya ke Yaman, itu bisa 2,5 jam perjalanan pesawat. Bagaimana kalau ke Palestina? Itu bisa 3 jam lebih. Bayangkan kalau zaman dulu belum ada pesawat, berapa lama harus dipindahkan itu? Ini dipindahkan sebelum mata selesai berkedip. Makanya kata Allah, coba buka An-Naml. Ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Allah nggak mungkin cerita kecuali ada hikmah di baliknya. Kata Allah, falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Ketika Sulaiman betul-betul setelah matanya berkedip, ada betul mie itu singgasananya Bilqis. Apa kata dia? Qala hadza min fadli rabbi. Inilah tips kedua agar hartamu, agar kekayaanmu, agar jabatanmu semuanya jadi rezeki. Saya ingat tadi saya katakan, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan kepintaran, bukan apapun yang menjadi milik kita, rezeki kita. Belum tentu. Karena ada milik kita, tetapi menjadi pembinasa bagi kita. Fir'aun itu punya kerajaan besar, tapi justru membinasakan dia. Qarun itu punya kekayaan yang bahkan kuncinya, kunci ikhwan, kata Allah dalam surah Al-Qasas, inna qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Coba anda bayangkan, Qarun itu kunci rumahnya, kunci istananya 10 orang angkat. Antum tahu itu kunci zaman dulu? Iya, ini ikuti aja ya. Siapa? Di media. Itu kunci zaman dulu dibuka begini, ikhwan. Ini kunci. Iya, sini bantu kau dulu. Iya. Kau lihat tidak bos ya? Kau sini Arif ya. Ini kunci, ikhwan. Saking besarnya kerajaan, kau di sebelah kanan sini komandan. Ya, saking besarnya kerajaan Qarun, diputar sama-sama. Kanan dulu, 1, 2, 3, kanan putar, kiri lagi. Itu dikatakan dulu maki. Ya. Dikatakan dalam surah Al-Qasas, ikhwan, itu bayangkan usbah. Usbah itu 10 orang. Kenapa? Makanya dalam surah Yusuf, kakak-kakaknya usbah. Usbah itu ain, sad, ba, ta. Itu dalam Al-Quran 10. Yang menzolimi Yusuf, melempar dia ke sumur, usbah. Usbah itu 10 orang yang membuka pintu kerajaannya. Jadi kalau mau dibuka itu pintu rumahnya Qarun, saking besarnya, kuncinya saja, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguh Qarun adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Lalu dia sombong. Sombong apa? Dia mengatakan semua hartaku ini karena kepintaranku, karena ilmuku, karena kehebatanku. Fabagha alaihim. Lalu Allah katakan di dalam Al-Quran, dan dia memiliki kunuz. Kunuz itu pembendaharaan harta. Ya. Makana mafatihah, yang kunci-kuncinya ya, dibuka oleh banyak orang, diputar oleh orang. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inda mafatihahu latanu bil usbah. Usbah itu tadi saya bilang 10 orang pipa berkumpul baru terbuka pintunya. Anda bayangkan itu kuncinya saja 10 orang yang angkat. Bagaimana besarnya itu rumahnya? Apa ada yang mau bilang lebih hebat rumahku, Ustaz? Nah, semua rumah tak dikantongi dikunci, Pak. Coba Anda bayangkan. Tapi apa kata Allah? Fakhasaf, di ujung cerita, buka surah Al-Qasas, buka 2 halaman terakhir, pas sebelah kiri mulai inna qaruna, 5 baris dari bawah. Anda baca di sana inna qaruna, buka halaman setelahnya, nanti Anda ketemukan ketika dia sombong dengan semua itu, Allah ceritakan akhirnya fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Mau di apa Pak rumah? Sebesar apapun. Kemudian Allah katakan fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Ketika kemudian malamnya Allah tenggelamkan dia, istana ini, dan ada Qarun di dalamnya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Jadi besoknya itu kayak lapangan luas itu rumah. Tadinya ada orang yang lewat sorenya lalu mengatakan, "Ya Allah, alangkah indahnya kalau kita diberikan rumah seperti rumahnya Qarun, istana seperti istananya Qarun, kekayaan seperti kekayaannya Qarun." Kalau itu jadi patokanmu saudara sekalian, kalau itu yang menjadi hasadmu, kalau itu yang menjadi kedengkianmu, hartanya orang, mobilnya orang, rumahnya orang, jabatannya orang, wallahi kamu tidak akan pernah nyenyak dalam tidur.
Biar 100 kali baca ayat kursi, kalau itu yang menjadi orientasimu adalah harta, mohon maaf ikhwas sekalian, Anda tidak akan tenang. Makanya kenapa ada doa wa min syarri hasidin idza hasad? Di antara hikmah kita selalu berdoa dengan dibacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, zikir pagi dan petang. Pagi 3 kali diulang, petang 3 kali, sore 3 kali diulang. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tahu bahwa di antara nanti yang menjadi penyakit antara satu umat dengan umat yang lain, satu orang dengan orang yang lain, penyakit hasad. Kau mau kebaikan orang lain dan kau mau itu hilang dari orang lain. Itu yang dinamakan hasad. Makanya biasa kalau ada orang tetangga, Pak, mobilnya mobil baru, dia yang tidak bisa tidur. Ya. Kemudian dia punya apa baru, dia yang padahal dia tidak tahu. Dan amalan Sulaiman yang kedua, ikhwan, tadi kan pertama banyak bersyukur, dan ini yang biasa. Yang kedua yang membuat kita kadang-kadang, mohon maaf saya harus tegur sekarang, Pak, jangan ada yang tersinggung. Biar mami kita di sini sama-sama dosen, ya. Atau kemudian kita sama-sama orang pendidik terpelajar, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Amalan yang kedua yang dilakukan oleh Sulaiman. Kalau tadi saya katakan banyak syukur akan qanaah. Kata Rasulullah, siapa yang banyak syukurnya, maka kemudian takun agnan nas, dia akan menjadi manusia paling kaya. Tapi lihat ketika Sulaiman diberikan kekayaan, lalu kemudian kehebatan puncaknya, dikatakan dia bisa memindahkan kerajaannya sehingga sananya Bilqis dari Sabah ke Palestina. Sampai di sana dia mengatakan qala hadza min fadli rabbi, dia mengatakan ini semua karunia dari Tuhanku. Lihat ayat selanjutnya, liyabluwani aashkuru am akfur, agar aku diuji, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur, apa aku bersyukur atau aku kufur. Bapak Ibu sekalian, sumber rezeki kedua adalah ketika kita mampu melewati masalah, ketika kita mampu melewati ujian. Kalau ada di masjid ini orang yang bilang dalam hatinya, atau mungkin mau mengatakan sama saya atau siapapun, dibilang saya Ustaz tidak pernah ada ujianku, maka ketahuilah orang itu sudah ditinggalkan Allah. Di antara tanda Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summa salihina min ba'dihim, summa salihina min ba'dihim. Orang yang paling dicintai Allah dan paling banyak ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh setelahnya, lalu orang-orang soleh setelahnya. Maka ikhwas sekalian, kalau anda banyak berbuat kebaikan dan anda banyak mendapat ujian, beruntunglah, bersyukurlah, kamu berada di jalannya para nabi. Dan itu tanda rezekimu akan banyak. Karena ketika seseorang melewati ujian-ujian itu adalah bagian dari rezeki. Rezeki apa Ustaz? Rezeki mendekatkan diri pada Allah. Rezeki mendapatkan keridhaan Allah. Rezeki untuk apa Ustaz? Rezeki agar diampuni dosa-dosa. Karena setiap ujian yang anda lewati ada penggugur dosa-dosa, ada penambah rezeki-rezeki. Maka hakikat rezeki orang kaya yang hakiki, kalau dia mampu menjadikan setiap ujiannya semakin dekat kepada Tuhannya. Jadi yang pertama, banyak syukur. Tadi ayatnya la in syakartum la azidannakum, dan seterusnya tadi. Yang kedua, nikmati ujianmu. Ada yang macam-macam ujian kita. Ada yang rumah tangganya, ada yang keuangannya, ada yang jabatannya, ada yang macam-macam. Ya. Itu semua ujian. Nikmati. Karena sampai kapan kemudian kita tidak menikmati ujian lagi? Sampai kapan kita kemudian mengeluarkan kalimat, ah ya Allah engkau tidak adil, maka disitulah berhenti rezeki Allah. Karena Allah akan mengatakan, ternyata kau cuma hitung saya dari sebelah matamu, kau tidak hitung semua nikmatku. Itulah kenapa ayat terbanyak dalam Quran tentang kufur nikmat 31 kali dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang kedua posisinya wailu yauma idzil lil mukadzibin, juz ke-29, surah terakhir juz ke-29, surah sebelum An-Naba, Al-Mursalat namanya. 10 kali diulang. Semuanya tentang kufur nikmat. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, sama dengan mengatakan celakalah hari itu orang yang mendustakan nikmat. Yang terakhir ikhwan, ini amalan ketiga yang akan menjadikan anda selalu kaya. Banyak syukur,
nikmati ujian. Dan amalan yang membuat Anda akan selalu menikmati hidup, menjadi orang terkaya. Bahkan subhanallah, seakan Anda hanya menjadi orang yang tidak perlu memerlukan siapa-siapa. Hidupmu kayak bahagia terus, padahal masalahmu tidak berhenti. Ini yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan ini subhanallah ikhwan, menjadi amalan yang subhanallah super saya boleh katakan super susah. Karena untuk menjadi orang kaya yang hakiki di nomor 3 ini bukan hanya tentang syukur, bukan hanya menikmati ujian, ada hal yang paling berat di sini. Kalau Anda mau buktikan, silahkan buktikan. Dan saya sudah dapatkan banyak hal dari sini. Dan saya sudah buktikan Bapak Ibu sekalian. Apa saya kerjakan untuk orang lain, cepat sekali balik ke saya. Amalan itu bernama pengorbanan untuk hamba Allah. Inilah hakikat orang kaya yang aslinya paling kaya. Makanya kemudian dikatakan subhanallah, dalam hadis dikatakan sebaik-baik sedekah, sedekah di waktu sulit, sedekah di waktu sempit. Dalam hadis dikatakan, hadis Muslim, Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ingat, pertolonganmu pada saudaramu mendekatkanmu pada kekayaan hakiki. Kenapa? Karena yang akan membalasmu langsung Tuhannya. Siapa? Allah. Kalau kau tolong orang, tolong hamba Allah, cepat sekali baliknya itu. Buktikan. Anda butuh apa? Uang. Banyak berikan orang uang. Anda butuh apa? Makanan. Banyak berikan orang makanan. Anda butuh apa? Ilmu. Banyak berikan orang ilmu. Anda butuh apa? Dimudahkan kuliah. Banyak bantu orang kuliah. Saya tidak terhitung 200 sekian orang lebih anak-anak. Mulai dari saya ketua Gontor 5 tahun, saya ketua Wahda 5 tahun, semuanya saya bikinkan MOU. Saya datangi kiai saya di Gontor, saya datangi rektor universitas di Gontor, saya kasih kerjasama, saya undang rektor saya kasih ketemu Ustaz Zaitun di Padang. Wahda adakan semuanya, setiap tahun saya kirim mahasiswa sekitar 20-30 ke Wahda, ke Sudan. Mulai dari saya tahun 2013 masih semester 5 saya sudah urus anak baru. Ada gajinya? Tidak ada. Murni mau banyak orang belajar di Sudan, mau banyak orang dapat beasiswa, saya urus. Digaji? Tidak. Apa untung saya? Nanti kalau saya S2, nanti ketika saya S3, saya baru rasa saudara sekalian. Tidak pernah saya susah orang tua saya untuk sekolah saya. Ada bapak saya di sini. Tidak pernah. Mulai dari S1 ikhwan, saya tolong orang, ada rezeki saya. Saya beasiswa S1, dapat lagi beasiswa S2, S3 beasiswa saya langsung dari rektor. Kalau Anda punya buku saya, Renungan Hati Seorang Dai, baca di belakang profil saya. Tidak mungkin saya bohong Pak. S3 saya langsung dari rektor, Profesor Dr. Kamal Ubaid. Dia panggil saya ke rektorat, menghadap, bawa berkas saya. Semua yang lain teman saya, S3-nya harus ngajar. Saya boleh pulang. Tidak harus ngajar di sana. Tidak harus berpanas-panas di sana. Saya berpikir, bertanya teman-teman, dan kalau saya jadi selesai insya Allah mohon didoakan. Kalau saya selesai, sayalah bikin rekor. Belum ada orang S1, S2, S3-nya dari satu kampus internasional, International University of Africa. Rata-rata kemarin senior saya datang dari Medan, Hasan Tonang, itu S1-nya International University of Africa, S2, S3-nya kampus lokal. Susah Pak di kampus internasional Pak, jurnalnya apanya susah. Tapi saya selalu berpikir, kenapa saya gampang dapat beasiswa? Saya pikir-pikir, apa yang saya kerjakan? Apa yang saya lakukan? Saya katakan, subhanallah. Banyak orang kuurus kuliah. Doanya adik-adik kelasku dulu. Dan Anda tahu adik-adik kelas saya sudah S2, sudah S3. Ada yang lagi S3 juga. Padahal dulu saya ngurus, sekarang lagi S3 sama saya. Cuma jadi adik kelas juga. Itulah yang paling membuat Anda kaya. Bahagia itu sederhana sahabatku. Bahagia itu sederhana Pak dosen, bahagia itu sederhana mahasiswa, ketika ada orang yang bisa kau tolong dengan keahlianmu. Itulah kekayaan. Ketika ada orang yang bisa kau bantu dengan kemampuanmu, itulah kekayaan. Tidak semua orang pandai di bidang itu Pak. Tapi kalau ada orang datang butuh Pak, Anda tahu jalan keluarnya, jangan kau bilang berapa kau bisa bayar dek. Karena di saat engkau melakukan itu, tunggu, mungkin kelak dia jadi dosen,
anakmu jadi mahasiswa, lalu dia datang kepadanya, lalu dia datang dengan cara yang sama. Hajati akhi, kana Allah fi hajati. Siapa selesaikan urusan hambaku, saya yang urus urusannya. Hadis Bukhari. Siapa yang selesaikan urusan hambaku, saya yang selesaikan urusannya. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, yassiru wala tu'assiru. Kasih mudah urusannya orang, jangan kasih sulit, Pak. Kalau memang ini orang layak dipermudah, mudahkan. Jangan dipersulit. Ya. Tapi kalau memang tidak mampu dipermudah, jangan dipermudah, Pak. Ya. Kalau dia ada tanda-tanda dia khianat, ada tanda-tanda dia munafik dan seterusnya, jangan dipermudah. Tapi kemudian kalau dia adalah orang yang baik, track recordnya baik, mudahkan. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Siapa yang mudahkan urusan hambaku, kata Allah, maka aku akan mudahkan urusannya di dunia sebelum di akhirat. Di dunia saja kita ditolong Allah begitu cepat, dan bagaimana di akhirat. Dan saya berani bersumpah atas nama Allah, tidak ada di antara kita kecuali pasti ada orang yang akan datang kepadanya minta bantuan. Bagaimanapun, perhatikan ini. Anda jangan bilang ini hanya dosen yang didatangi. Oh tidak, kadang-kadang ada dosen minta tolong sama mahasiswa. Dunia berbalik, Bapak Ibu sekalian. Dunia berputar. Makanya Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami putar di antara manusia. Maka siapa yang selalu berbuat baik sama manusia, maka akan banyak perbuatan baik Allah kepadanya. Ingat Bapak Ibu sekalian, saya berani bersumpah, mulai dari ujung kanan, ujung kiri, saya dan seluruh orang yang hadir di sini, pasti kita akan diuji dengan orang yang datang minta tolong sama kita. Mau teman Anda, mau adik kelas Anda, mungkin bukan sekarang. Saya tidak pernah minta tolong Ustaz, karena saya orang susah, Mak. Siapa bilang? Di atas orang, di bawah orang susah masih banyak orang susah yang lain. Dan di atas orang yang mampu, banyak orang yang mampu yang lain. Di atas langit ada langit, di bawah tanah masih ada tanah. Dan bahasa hadisnya kata Rasulullah SAW, unzuru, kata Rasulullah, lihat yang di atasmu dari segi akhirat, dan lihat yang di bawahmu dari segi dunia, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Ini yang bisa menjadi 3 rumus kehidupan agar kepastian rezeki itu menjadi hal yang pasti. Tadi kita di khutbah Jumat membahas tentang kematian, Pak. Banyak dosen saya lihat menangis tadi. Iya. Banyak mahasiswa saya lihat yang tadinya berdiri di belakang itu tiba-tiba ngobrol, tiba-tiba saya bahas masalah kematian. Saya lihat merinding-merinding tonji juga. Semua takut mati, Pak. Apalagi banyak kejadian. Atlet, Pak, Markis Kido, kurang hebat apa dia? Juara olimpiade, Pak. Tapi kalau memang jatahnya mati. Dia dalam keadaan apa? Main bulu tangkis. Iya. Cari apa? Cari sehat. Tapi ini pelajaran bagi kita satu tanah air, bahwa belum tentu kau cari sehat, kau sehat. Iya. Karena ajal datang tiba-tiba. Itu tadi makanya saya sindir mahasiswa. Saya katakan mahasiswa jangan hanya sholat Jumat masjid penuh begini. Saya maunya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita penuhkan masjid kita. Karena ingat, tidak selalu yang kuning yang ada dari daun pohon yang mengering di atas yang jatuh duluan. Kadang-kadang kalau Anda menyapu di bawah pohon, banyak tong yang hijau dan hijaunya masih muda. Menandakan apa pelajarannya? Pelajaran indah dari pohon itu yang diajarkan oleh salah seorang syekh saya di Sudan. Pelajarannya adalah jangan pernah merasa aman meski dirimu masih muda, karena kematian mengintai yang tua dan yang muda, yang sehat dan yang sakit. Kadang-kadang ada kita bilang orang sudah koma di rumah sakit tapi masih hidup 5 tahun ke depan. Ada yang kita kira badannya six pack, badannya seperti ini, pola makannya dijaga, 1 bulan pun dia tidak cukup ajalnya. Kisah terakhir Bapak Ibu sekalian di Saudi Arabia. Seorang yang divonis harus dirujuk ke Riyadh dari sebuah kota, saya lupa nama kotanya. Dia harus dibawa ke Riyadh, ke ibu kota. Diisikan 7 orang Bapak Ibu sekalian. 2 orang suster penjaganya, 2 orang dokter yang akan mengoperasinya karena alat di daerah tidak cukup. Maka dokter ini ikut ke Riyadh. 1 orang sopir, 1 orang yang kemudian ini yang sakit, dan 1 orang lagi satpam, security-nya menjaga. Karena perjalanan dari tempat itu ke Riyadh ada 5 jam. Berangkatlah mobil ini. Anak orang ini divonis tidak akan lebih 2 bulan dia hidup. Kenapa? Karena memang sudah usianya. Yang kedua memang penyakitnya berat. Tapi keluarganya bilang, saya mampu bayar, bawa dia, berikan pengobatan terbaik. Kata dia, di tempat kita tidak ada, harus bawa ke kota. Dibawa ke kota. Kira-kira kalau dari Sidrap, dari Sinjai, bawa ke Makassar.
Perjalanan ke Makassar Bapak Ibu sekalian, mobil tersebut tabrakan dengan sebuah truk. Mobil ambulans cepat, mobil truk cepat, tabrakan. Bah! Di truk tidak ada yang meninggal, di ambulans semua meninggal kecuali satu. Siapa yang bertahan? Pasien. Hanya pasien yang hidup, saudara, yang dikatakan 2 bulan tidak bisa lebih, yang mengatakan dokter spesialis yang ada di sana mengatakan ini saya kerja pun belum tentu hidup. Kata orang tuanya, kata ibunya, bawa saja, saya bayar. Dibayar, dibawa. Iya. Dibawa saudara sekalian, yang bertahan pasien dibawa ke sana, yang lain sudah dikuburkan, dioperasi di sana dengan dokter yang berbeda, hidup dan hidupnya masih ada 15 tahun ke depan. Ajal, rezeki, semua milik Allah. Maka kalau kita dititipi pakai filosofi parkir. Kata A.A. Gim, ini waktu saya masih pesantren dulu, ada ceramahnya A.A. Gim, saya suka sekali tentang filosofi tukang parkir. Siapa yang datang bukan punyaku, siapa yang mau ambil bukan punyaku, semua hanya titipan Allah. Yang datang mobil besar, mewah, syukuri, titipan Allah. Gunakan dengan baik, jaga dengan baik. Yang keluar motor, butut dan seterusnya, ikhlaskan. Yang keluar mobil mewah, ikhlaskan, karena bukan punya kita. Dasarnya orang datang menitip, dan begitulah titipan Allah. Hakikat dari kekayaan itu, jadikan hidup kita seperti tukang parkir. Apa yang datang titipan, jaga baik-baik, beramal dengan baik, pulang jaga, diambil Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin pekan depan, ya, saya izin memang. Saya di Jakarta besok, saya ke Jakarta besok. Mungkin sampai Jakarta, Bandung, Pangalengan, Bogor, ada beberapa jadwal di sana. Doakan karena di Bandung lagi naik Covid, ya. Mudah-mudahan Allah jaga, ya. Dan saya ada tour mungkin sampai 10 hari. Ya, ada juga pembukaan sekolah rencana di sana lagi saya urus. Jadi mohon izin, ya, mungkin pekan depan, Jumat depan saya tidak bisa ngisi, ya. Jumat depannya lagi nanti kita lihat. Mudah-mudahan saya pulang sebelum Jumat. Ya, kita rutinkan kajian ini, memang sudah kerjasama antara yayasan saya dengan Politeknik setiap Jumat sore setelah sholat asar insyaallah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih, jazakumullah khairan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.